Dinda Sabila Agusman, penyandang tunadaksa sejak lahir, mengaku mengalami kesulitan saat akan mencoblos pada pemilu 2019 lalu. Warga Lengkong, Kota Bandung ini bercerita, saat itu ketika akan mencoblos, ia yang menggunakan kursi roda kesulitan memasuki area TPS yang sempit sehingga ia harus meninggalkan kursi rodanya dan dipapah ke bilik suara. Tidak hanya sampai di situ, ibu satu anak ini juga kesulitan saat akan mencoblos pilihannya. Lembar pemilihannya itu kan besar ya Teh. Nah, kalau sedangkan di aturannya itu ketika kita akan akan membawa pendamping, harus ada form yang kita isikan C3 ya, kalau nggak salah C3. Nah itu tuh ribet dan akhirnya saya termasuk yang sangat kerepotan. Jadi akhirnya dengan yang saya pikir dan saya rasa sebisa saya aja saya nyoblos. Jadi entah itu kecoblos atau enggak sih sebenarnya saya nggak yakin ya. Sebenarnya saya berharap itu bisa dihitung sebagai suara saya sih sebenarnya. Kendala juga dirasakan oleh Naya, warga Kopo Kabupaten Bandung setiap akan melakukan pencoblosan di TPS. Wanita 40 tahun yang menyandang tuli sejak lahir ini mengaku kesulitan saat namanya dipanggil untuk mendapatkan kertas suara dan melakukan pencoblosan karena ia tidak bisa mendengar. Sehingga ia selalu harus ditemani ibunya ketika datang ke TPS untuk memberikan suara. Ibu dua anak ini berharap pemilu tahun depan dapat memberikan kemudahan bagi disabilitas. Saya harapan ke depannya nanti ada pemilu berikutnya nanti saya minta ada akses untuk khusus tuli yaitu JBI juru baca isyarat. Itu penting karena kita butuh itu buat bisa nakepin, jadi gak perlu pendamping. Itu aja harapan aku itu. Menurut Kustini, Direktur Eksekutif Cahaya Inklusi Indonesia Foundation, untuk menciptakan pemilu yang ramah disabilitas, seharusnya komunitas disabilitas dilibatkan sejak awal, dimulai dari sosialisasi, pendataan, dan pelaksanaan ketika pemilihan. Hal tersebut karena mereka lebih memahami keperluan maupun hambatan dari disabilitas ketika pemilu. Sehingga kami berharap kalau memang ini tujuannya adalah untuk meningkatkan minat atau partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, tentu harus ada keterlibatan dari disabilitas itu dari awal, baik pada sosialisasi, kemudian juga bentuk sosialisasinya seperti apa. Apakah harus selalu bentuk sosialisasi langsung? Tidak perlu seperti itu. Sekarang sudah ada media-media sosial yang mudah diakses oleh teman-teman disabilitas. Tapi apakah media-media sosial itu juga aksesibel untuk penyandang disabilitas? Nah, tentu saja ini harus dibicarakan dengan organisasi penyandang disabilitas. Jadi kami berharap bahwa untuk menciptakan pemilu yang aksesibel, tentu saja ini perlu melibatkan dari semua ragam disabilitas. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, daftar pemilih tetap atau DPT di Jabar pada pemilu 2024 untuk tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 35 juta lebih, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 0,41%-nya atau 146.751 orang merupakan penyandang disabilitas. Menurut Reza Alwan Sofnidar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, agar pemilihan umum di tahun 2024 ramah bagi disabilitas, maka KPU Jabar akan memastikan para pemilih disabilitas difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya. Fasilitas tersebut diantaranya memberikan pendampingan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan dan menyediakan tempat pemungutan suara yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Yang pertama tentu ada template braille-nya begitu. Kemudian itu membantu ya untuk teman-teman yang tunanetra itu tadi. Kemudian untuk yang lain seperti tunadaksa ya atau apa gitu ya, itu boleh didampingi oleh keluarga ataupun kalau memang mempercayakan kepada petugas, nanti petugas akan mengawal lah kira-kira gitu atau menjemput yang bersangkutan, mendampingi sampai kemudian pelaksanaan pemungutan suaranya itu selesai dengan sempurna. Yang pasti semua hal yang bisa membuat rekan-rekan kita yang disabilitas ini nyaman dalam menunaikan pilihannya itu menjadi kewajiban kami, termasuk memastikan TPS itu ramah disabilitas. Istilah di kami itu ramah disabilitas, dari mulai jalur jalan begitu ya, posisinya apakah kemudian misalnya harus pakai tongkat atau pakai
roda begitu ya, atau harus dituntun, itu dipastikan jangan sampai membahayakan yang bersangkutan. Makanya TPS kami itu ada kriteria TPS ramah disabilitas. Reza menambahkan, diharapkan dengan fasilitas yang diberikan bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak suaranya. KPU Jabar sendiri menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Jabar berada di kisaran 85% dari jumlah DPT Jabar. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.